Halo netizen, ini adalah Toyota GR Yaris Rally Edition. Nah, ini sedikit berbeda dibandingin Toyota GR Yaris yang dimasukkan oleh ATPM Toyota di Indonesia karena tipe Rally Edition ini sedikit lebih lengkap ya. Jadi lebih banyak fitur di bagian interior dan eksterior serta banyak fitur-fitur yang unik banget yang nggak kita temukan di tipe GR Yaris yang ATPM ya. Nah, mobil ini lagi ada di Glamour Auto Boutique di Pondok Indah. Nanti untuk kontak personnya akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi sama seperti GR Yaris yang ATPM juga ada tombol lock dan unlock. Di belakangnya juga ada logo Gazoo Racing dan ada logo Toyotanya. Untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam. Untuk kunci tinggal sentuh guratan yang di depan ini. Dia juga ada auto folding mirrornya. Dan karena dia frameless, dia kacanya agak turun sedikit ketika kita buka pintu ya. Dan ini juga secara sekilas interior tuh mirip banget sama yang tipe ATPM, cuma ada perbedaan sedikit yang agak agak unik gitu ya kalau diperhatiin. Joknya sama, jadi perpaduan antara kulit dan suede di bagian tengah atau alcantara gitu ya, dengan aksen perforated warna merah. Di headrest ini juga ada emblem Gazoo Racing yang di bordir gitu. Pengaturan joknya lengkap walaupun manual, tapi ya udahlah, mobil racing gitu ya, masa elektrik kan ntar nambah berat. Ada head adjuster, recline, dan ada sliding juga. Di bagian karpetnya juga ada bordiran GR Yaris. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan untuk menyalakan mobilnya juga gampang. Di sini ada engine start button berlogo GR. Tinggal injak pedal kopling dan rem dan tekan start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, berbelnya khas banget ya mesin 3 silinder yang bertenaga ini. Oke, udah nyala. Yuk tinggal kita tutup aja pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota GR Yaris Rally Edition. Nah, kalau kita lihat perhatiin di beberapa detail gitu ya, ini banyak yang berbeda dibandingin tipe ATPM yang mungkin nggak selengkap Rally Edition ini. Untuk setirnya memang sama, sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga di dalamnya. Untuk pengaturannya lengkap juga, tilt teleskopik. Dan sebetulnya secara tombol itu juga sama. Jadi ada tombol buat pengaturan MID, volume, voice command, dan angkat telepon. Di sebelah kanan juga ada buat pengaturan cruise control yang adaptif dan buat ganti mode dan ganti track gitu ya. Nggak kayak GR Yaris yang RC yang ininya tuh kosong gitu, yang nggak ada fitur-fitur apa-apa. Dan di bagian bawah juga ada emblem Gazoo Racing. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Ada tuas lampu. Nah, ini perbedaan pertamanya ya. Kalau yang Rally Edition ini tuas lampunya ada di sebelah kanan, sedangkan kalau yang versi ATPM itu malah kayak pasar Inggris yang ada di sebelah kiri. Kalau ini benar-benar kayak mobil Jepang gitu ya. Tuas wipernya ada di sebelah kiri yang sudah otomatis juga, dan di sebelah kanan ada tuas lampunya yang ada di sebelah kanan, ada auto headlamp, ada fog lamp depan belakang juga. Instrument clusternya ini juga mirip seperti yang ada di GR Yaris ATPM gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer yang besar, di sebelah kanan ada speedometer dengan logo GR di dekat top speednya. Sama di bagian bawah juga ada temperatur mesin, dan di sebelah kanan ada ini juga ya, fuel gauge yang angkanya atau hurufnya tuh sedikit berbeda. Kalau yang ATPM itu dia R sama 1:1 kalau misalnya penuh. Kalau di sini kayak mobil Jepang umumnya, kosong itu E atau empty, fullnya ya full gitu, F gitu. Jadi agak berbeda gitu ya. Kalau di GR Yaris yang dimasukin ke ATPM tuh kayak lebih disesuaikan untuk pasar UK atau pasar Inggris yang sama-sama setir kanan tapi dengan beberapa sentuhan Eropa gitu ya. MID-nya pun sama. Jadi ada konsumsi BBM seperti ini yang bisa kita tampilkan, ada speedometer digital, terus ada status untuk Toyota Safety Sense, kompas, tampilan audio, terus ada boost meter juga, tekanan oli dan temperatur oli, temperatur udara luar juga, dan settingannya juga sama. Beratas panel instrumen, ada lane tracing assist, berikut dengan sensitivitasnya, dan ada pre-collision system yang bisa kita matikan.
Ada blind spot monitoring system juga yang ada indikatornya di bagian spion situ ya. Jadi kalau ada kendaraan di titik buta kita seperti ini, ada SL mau nyalip kita nggak nyadar, itu ada pemberitahuannya. Dan ada heads up display juga, ada road sign assist, jadi kita bisa ngelihat speed limitnya seperti ini. Jadi kalau ada batas kecepatan atau rambu batas kecepatan di pinggir jalan, dia bisa ngebaca dan dia akan menyesuaikan dan nyambung juga ke cruise controlnya di RCC road sign assist. Jadi dynamic radar cruise control itu bisa menyesuaikan batas kecepatan juga biar lebih aman. Di vehicle setting ini buat durasi stop startnya doang, dan untuk instrument clusternya bisa diganti bahasanya, satuan konsumsi BBM-nya, fuel ekonominya mau rata-rata yang mana, per ngisi atau per kita ngeriset manual. Ada display content, display info type, dan display info items, pop-up display, ada navigasi, telepon, voice control, status audio segala macam, ada MID off dan balik ke settingan pabrik, ada message. Oh, yang perlu lupa tadi, di bagian sini juga ada tampilan untuk sistem GR4 all-wheel drive-nya. Ya, kurang lebih perbedaan itu minor banget di instrument cluster ya. Tapi sisanya tuh ada lagi yang berbeda. Oh ya, untuk heads up display-nya seperti ini. Jadi itu ada tampilannya. Ada speedometer, batas kecepatan, tachometer, dan ada shift light juga. Jadi lumayan lengkap untuk heads up display-nya ya. Lanjut ke sebelah kanan. Ventilasi AC-nya seperti ini, bisa dibuka tutup. Di bagian bawah masih banyak tombol kosong, tapi kalau yang di versi ATPM dia malah ada intercooler spray-nya, sedangkan yang di sini malah nggak ada ya. Di bagian sini juga ada headlamp leveling untuk ngatur ketinggian lampu, tapi di sini ada pemanas setir yang untuk ya musim dingin gitu. Sama ada auto high beam juga. Ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di bagian sini ada card holder. Untuk pedal masih sama, dia aluminium pedal seperti ini dengan pedal kopling yang lumayan enteng untuk mobil bertenaga tinggi seperti ini, dan ada footrest di sebelah kiri juga. Untuk di bagian door trim ini lumayan banyak panel alcantaranya gitu ya, tapi di atas emang dia plastik keras, sama di sekitar sini juga. Handle pintunya dia lumayan berbobot gitu ya, dan warnanya juga bagus kayak semi polish chrome gitulah, pokoknya bagus. Dan ada power window-nya di sini, auto up dan power windows, central locking, window lock, dan pengaturan spionnya juga lengkap dengan auto folding seperti ini. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor dengan card holder, ada cerminnya juga. Untuk spion tengah auto dimming, gue lupa sih kalau yang ATPM auto dimming atau enggak, cuman kalau ada yang inget bisa komen di bawah. Dan ada lampu baca yang sudah LED juga, sama di bagian sini juga sama, sun visor sebelah kiri ada cermin dan ada card holdernya juga. Di sini juga ada mikrofon buat kita nelpon. Dan oh ya, hampir lupa, kalau yang tipe Rally Edition ini dia lebih lengkap audionya karena dia menggunakan audio dari JBL. Dia 3-way, ada tweeter 2 di situ, dan ada speaker lagi di bagian sini. Jadi audionya lebih enak. Serta ada center speaker di bagian dashboard, dan head unitnya juga OEM Toyota yang di luar gitu. Ini beda banget sama yang di ATPM. Kalau ATPM kan kayak head unit Innova gitu, sedangkan di sini tuh dia nyambung, dan floating itu beneran floating yang floating gitu, nggak kayak floating tapi di belakangnya ada tabung lagi kayak head unit double din gitu. Ini tampilannya juga bagus gitu loh, kayak head unitnya Toyota yang CBU, misal kayak Camry atau apalagi sih Toyota yang CBU ya, banyak lah pokoknya. Di bagian sini juga ada sambungan radionya, ada AM, FM, DAB, ada digital radio juga, Miracast, ada list stasiun radio, ada apps. Terus dia juga ada navigasi ya, walaupun di sini baru tampil ininya doang, apa namanya, kompasnya doang. Dan ada tombol fisikal yang enak gitu dipencetnya. Untuk kamera mundur juga ada. Nah, seperti ini. Ada adaptive guideline juga. Jadi kalau kita belokin setir, garisnya ikutan belok.
Di bagian bawahnya juga ada tombol hazard dan ada emblem JBL di bagian sini. Di bawah head unit itu juga ada ventilasi AC yang agak tersembunyi dan ada tempat penyimpanan di bagian bawahnya. Untuk AC sama dual zone automatic climate control. Paling panasnya itu di 32,5 derajat, paling dinginnya di 17,5 derajat. Ada eco heat and cool, fan speed di sini. Arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada sirkulasi udara, mode AC, defogger depan dan belakang, off, auto climate, dan untuk aktivasi dual zone. Di bagian bawahnya juga ada pemanas jok untuk dua jok depan, walaupun cuma satu stage aja, dan ini yang nggak ada di versi ATPM ya. Sisanya sama, ada knob untuk mode berkendara, ada track, ada sport, dan ada normal. Dia juga sebetulnya tenaganya sama, cuma dia distribusi tenaganya yang berbeda. Kalau normal ya dia lebih ke depan ya, banyakkan tenaganya. Kalau misalnya di track dia rata 50-50 power distribution, jadi 50% tenaga ke depan, 50% tenaga ke belakang. Tapi kalau kita pindahin ke sport, ini yang lebih asik karena 70% tenaganya itu ke roda belakang, sedangkan roda depannya cuma dapat 30%. Jadi bisa agak ngedrift gitu ya di GR Yaris ini. Di sebelah kiri juga ada power outlet 12 volt. Tuas transmisi juga masih sama, dia short shift 6 percepatan yang wah ini enak banget sih kalau di oper-opernya, bener-bener kayak mobil balap banget. Serta di sebelah sini juga ada parking brake-nya yang halus banget, nggak ada cekrek gitu, enak banget. Dan dia juga bisa memutus aliran tenaga ketika kita narik pas lagi jalan gitu. Jadi kita bisa handbrake turn dengan asyik menggunakan si GR Yaris ini. Nah kalau yang GR Yaris itu ada dua emblem ya. Di sini ada emblem GR Yaris Rally dan berapa unit keberapa yang kita dapatkan, serta emblem ini yang semua GR Yaris pasti dapat ya, GR Yaris. Terus ada logo WRC, developed by FIA World Rally Champion. Di bagian sini tetap ada tombol-tombol buat intelligent manual transmission atau synchro rev match, dan ada tombol untuk mematikan stability control dan tombol untuk auto stop start. Di bagian sini juga ada cup holder dan ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian belakang sebetulnya juga masih muat untuk orang dewasa sih, cuma ya males aja sih duduk di belakang sini. Lagian juga buat apa duduk di belakang. Ada lampu tengah di sini dan ada glove box yang soft opening, serta ada tempat penyimpanan terbuka juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Toyota GR Yaris Rally Edition ini. Ya sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota GR Yaris Rally Edition ini. Nah untuk mesinnya, dia menggunakan mesin yang sama seperti spek ATPM juga, yaitu mesin G16E GTS 1600 cc 3 silinder turbo dengan tuningan dari Gazoo Racing. Tapi karena Rally Edition ini aslinya spek Australia, dapat tenaga yang lebih besar. Walaupun cuma 10 HP sih. Jadi total 272 PS dan torsinya juga 10 Nm lebih besar, yaitu di 370 Nm. Tenaganya disalurkan ke sistem GR4 all-wheel drive dengan transmisi manual 6 percepatan. Dan sisanya benar-benar sama persis, jadi nggak ada yang beda dibandingin versi ATPM. Engine covernya yang cakep ini juga sama, terus air intake box yang ada tulisan Toyota Gazoo Racing juga sama. Intinya serba sama, cuma tadi fiturnya lebih lengkap dan tenaganya lebih besar, 10 HP dan 10 Nm. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota GR Yaris Rally Edition ini sih nggak beda-beda banget sama yang tipe ATPM ya. Jadi dia masih memiliki bodi yang kecil khas Yaris TNGA atau Yaris Eropa yang nggak dimasukin ke Indonesia, cuman dengan muka yang super garang khas Gazoo Racing, dengan airdam yang besar berbentuk kotak dan grillnya itu juga model honeycomb, serta ada kayak air channel buat mendinginkan rem di depan, serta logo Toyotanya juga pakai akrilik karena dia ada radar untuk sistem Toyota Safety Sense, jadi ada adaptive cruise control dan lain-lainnya. Untuk lampunya juga sama, dia ada LED DRL seperti ini yang juga mirip seperti Yaris Lexus gitu ya, yang suka dipajang di dealer. Dan ada lampu utamanya yang sudah LED reflektor, sennya juga sudah LED. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED
Lanjut ke samping, peleknya juga sama, mirip seperti di GR Yaris ATPM juga, dengan ban yang berukuran 225/40 ZR18. Untuk rem juga dia modelnya yang slot dan ada kaliper rem merah berlogo Gazoo Racing. Di bagian fender juga ada emblem GR. Untuk di bagian spion ini mirip seperti spion CHR ya kalau diperhatiin, dan ada lampu sen LED di ujungnya. Ada sirip pemecah angin biar aerodinamikanya lebih bagus. Handle pintu warna body, dan dia juga 3 door ya, atau 3 pintu. Dan kalau diperhatiin di sini tuh ada semacam glass printed antena. Nih, kelihatan nggak bayangannya? Tuh kayak ada garis-garis defogger gitu. Mungkin ini untuk sistem digital radionya ya. Dan untuk suspensinya juga Yaris TNGA biasa sama GR Yaris itu kan beda ya. Jadi dia TNGA B di depan dan TNGA C di belakang. Jadi kaki-kaki itu dirombak total untuk mobil limited edition yang itu niat banget untuk sebuah pabrikan mainstream kayak Toyota gini ya. Untuk bagian belakangnya juga sama aja seperti GR Yaris yang ATPM gitu ya, cuma bedanya di emblem. Dia ada emblem rally di sebelah kiri. Lampunya pun sama, sudah full LED. Di sini lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur sama rear fog lamp itu ada di bagian bawah. Ada Hymer stop lamp juga di spoiler. Lampu plat nomor juga masih bohlam, dan sama-sama nggak ada wiper kaca belakang kayak Yaris reguler ya. Ada kamera mundur, ada emblem GR4 dan ada emblem GR Yaris di bagian sini. Sensor parkir juga nggak ada. Ada 2 muffler seperti ini, dan ada aksen diffuser di bagian bawahnya juga. Untuk bagasinya kita buka, sama aja seperti Yaris yang TNGA atau GR Yaris yang ATPM. Jadi bener-bener oke untuk sebuah performance hatchback, dan ada tempat penyimpanan yang tadinya buat nyimpen ban serep, sekarang jadi nyimpen aki untuk distribusi bobot yang lebih merata. Dan karena dia ada aki, jadi nggak ada ban serep, jadinya ada tadi parkir di belakang. Untuk lipatan jok belakangnya juga 40-60 kayak Yaris biasa, dan dia juga ada top tether buat jok isofix kalau misalnya kita mau bawa kursi bayi ya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota GR Yaris Rally Edition tahun 2022. Mohon maaf apabila salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Glamour Auto Boutique-nya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.